Kenapa saya paksakan pergi ke negeri Sakura? Karena pada saat itu saya mengetahui ada seorang aktor senior ya dari Hollywood sana yang kebetulan beliau memastikan bahwa dia datang ke kota Tokyo. Jadi saya pada saat itu berpikir bahwa kalau saya melewatkan kesempatan kali ini, saya takut momen itu tidak akan terulang. Beberapa tempat yang saya kunjungi yang saya kasih memo khusus ya, menurut saya menarik adalah. Halo teman-teman semua ya, bertemu dengan saya lagi, Anton dari channel YouTube by Collection Daily. Teman-teman, tidak terasa ya, tahun sudah memasuki tahun baru tahun 2024 ya. Serasa 2023 kemarin segitu cepatnya berlalu. Dan sebelum kita membuat karya-karya baru lagi ya di tahun 2024 ini, saya mau sedikit sharing lah sama teman-teman semua ya. Gimana kemarin akhir tahunnya ya, Desember 2023, kalian pada kemana? Kalian libur bersama keluarga, baik dalam negeri maupun di luar kota atau mungkin luar pulau atau luar negeri ya teman-teman ya. Pastinya momen-momen itu harus digunakan sebaik mungkin ya, karena bagi saya teman-teman itu momen bersama keluarga atau mungkin anggota keluarga tercinta itu memang yang harus diutamakan ya. Terlepas daripada itu hanya main ke mall sekitar rumah atau mungkin datang ke tempat objek wisata terdekat, nggak ada masalah. Namun momen kebersamaan itu yang nantinya akan menghiasi isi kepala dan hidup Anda sampai kapanpun juga ya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang sudah melalui tahun 2023 kemarin dengan banyak pencapaian ya, sukses, selamat dan sukses ya atas pencapaian itu. Namun juga kalau masih kalian berjuang ya dengan apa yang kalian lakukan selama ini, percayalah momen dan kesempatan untuk menjadi sesuatu yang besar itu mungkin akan tiba. Namun tiap orang itu berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang instan, ada yang butuh berjuang lebih lama daripada orang yang mereka kenal ya, setara ya. Karena memang porsi orang sudah disediakan masing-masing ya. Jadi buat kalian semua pesan saya cuma satu, jalani hidup ya, nikmati hidup dan jangan menyerah. Itu pesan dari saya. Oke teman-teman, kebetulan ya saya sedikit cerita mengenai Desember 2023 kemarin. Saya berkesempatan untuk datang ke negeri Sakura, di mana kesempatan ini sebenarnya sudah saya rencanakan dan saya inginkan jauh-jauh hari, dan itu sudah sekian tahun yang lalu. Namun peluang dan kondisi yang mengharuskan saya menundanya hingga 2023 ya. Jadi istilahnya saya sudah menunda mendekati mungkin 5-6 tahun ya. Dan perjuangan untuk bisa mencapai dan bisa ke sana itu tidak mudah ya, mengingat kerjaan dan apapun yang saya harus urus di sekeliling saya dan di hidup saya masih perlu banyak hal ya. Jadi ibaratnya kalau kalian mau mulai berusaha, pastinya bayi kalian atau mungkin usaha kalian ini masih perlu kalian dampingi terus ya, sampai bisa kalian tinggalkan dan kalian serahkan secara otomatis untuk bisa bergerak. Jadi buat teman-teman semua yang masih belum bisa pergi ke tempat yang kalian inginkan ya, meskipun itu sudah bulan dan tahunnya mau berubah ya, kalian sabar-sabar ya, nabung lagi, kerja keras lagi, cepat atau lambat impian dan keinginan kalian pasti akan tercapai kok. Itu sedikit ya. Jadi di momen kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang barang, produk, diorama atau mungkin event atau acara, tapi lebih cerita mengenai ya langkah-langkah apa yang saya lakukan sampai saya bisa pergi. Dan itu perjuangannya tidak gampang, tidak bisa serta-merta langsung bisa terjadi begitu saja teman-teman ya. Bayangkan untuk datang ke suatu tempat yang saya inginkan, saya perlu berupaya dan berusaha selama 4-5 tahun baru bisa mewujudkannya. Bukan waktu yang pendek ya teman-teman ya.
Dan kebetulan kenapa saya paksakan pergi ke negeri Sakura, karena pada saat itu saya mengetahui ada seorang aktor senior ya dari Hollywood sana yang kebetulan beliau memastikan bahwa dia datang ke kota Tokyo. Jadi saya pada saat itu berpikir bahwa kalau saya melewatkan kesempatan kali ini, saya takut momen itu tidak akan terulang. Karena apa? Karena usia orang tidak bisa ditebak. Ya kita nggak pernah bisa tahu orang dengan usia lanjut ini bisa bertahan berapa lama ya. Sedangkan kita tahu sendiri di luar sana di kehidupan kita masing-masing, orang dengan usia yang masih cenderung lebih muda pun banyak yang sudah dipanggil duluan atau mungkin pergi meninggalkan kita. Jadi salah satu kekecewaan saya yang paling besar yang saya tidak bisa lakukan, saya ingin ke Jepang waktu itu untuk menemui empunya Marvel yaitu Stan Lee, dan saya menundanya karena saya anggap kondisi saya tidak memungkinkan pada saat itu ya. Saya tidak memaksakan diri, dan terbukti 2 tahun setelah kejadian saya menunda ya, Stan Lee berpulang ya, otomatis langsung tahu gitu, menyesal ya. Penyesalan selalu datang terakhir. Oke teman-teman, jadi event yang saya datangi kebetulan pas bertepatan dengan saya pergi adalah Tokyo Comic Con. Terletak di kota Tokyo di gedung yang bernama Makuhari Mase, di mana itu juga pertama kalinya saya berangkat dengan kondisi tidak mengikuti sebuah tour ya. Lebih tepatnya bukan tidak mengikuti sebuah tour ya, lebih banyaknya saya lebih banyak jalan sendiri dibandingkan ikut bersama tour. Karena ikut tour cenderung lebih mudah ya teman-teman ya. Anda ditaruh di satu titik menggunakan bus, nggak lama setelah dari titik itu Anda naik bus lagi, jadi capai badan dan lain-lainnya sedikit cenderung lebih aman lah. Tapi begitu kalian jalan sendiri tanpa menggunakan tour, di sana kalian diuji, di mana rute Anda harus belajar, penggunaan transportasi harus dipikirkan matang-matang antara mau kemana dan kemana. Kenapa? Karena Anda salah mengatur, Anda akan membuang waktu. Sementara waktu Anda di kota itu terbatas, yaitu Anda hanya bisa beroperasi atau bergerak mulai jam 10 pagi hingga jam 10 malam ya. Jadi 12 jam ini harus efektif banget. Kalau tidak, Anda sia-sia, Anda buang waktu terbang ke sana, Anda tidak bisa melihat banyak hal ya. Jadi kalau Anda punya tujuan ke, kalian semua teman-teman mau punya tujuan ke distrik A dan B, lalu Anda butuh ke C, jangan sekali-sekali Anda ke C dulu, A dulu, baru Anda ke B. Anda akan buang-buang uang transportasi yang notabene tidak murah ya. Jadi teman-teman, buat kalian semua yang sudah ahli ya menjelajahi kota itu ya, saya salut, karena memang tanpa ada perencanaan yang matang, Anda bisa babak belur jalan ke sana ya. Apalagi kalau Anda bepergian itu dengan mode untuk mencari barang, itu tidak mudah. Anda harus ke satu titik ya. Di sana ketika Anda menemukan barang, Anda harus membawa barang itu kemana-mana sampai pukul 10-11 malam itu mencapai tempat tinggal kalian. Jadi barang yang berat itu Anda harus tenteng, harus angkat. Kalau Anda kreatif menggunakan koper, ya Anda harus tarik koper kalian sepanjang perjalanan. Meskipun medannya ada yang tanahnya rata, ada yang tanahnya pakai ubin atau pakai keramik, ada yang juga pakai tanah bergelombang yang berkerikil kayak jalan raya. Jadi ya kalau Anda ketemu barang dan Anda ngangkat sejak mungkin pukul 10 jam 11 pagi, berarti Anda harus nenteng barang itu mendampingi Anda hingga jam 10 malam nanti. Dan itu Anda bawa kemana-mana. Dan mungkin juga kalau buat teman-teman yang tidak bisa haus, Anda harus bawa air kemana-mana, itu juga sedikit merepotkan. Kenapa? Kalau Anda tidak bawa, Anda harus, teman-teman harus mampir ke sebuah toko untuk beli, dan which is itu makan waktu, membuang waktu. Tapi kalau Anda bawa, teman-teman bawa,
berarti stamina dan fisik Anda harus kuat karena Anda membawa air dengan jumlah 1-2 liter dan Anda harus tenteng kemana-mana ya. Jadi mungkin peribahasa yang mengatakan atau pesan yang mengatakan bahwa pergilah selagi Anda muda dan mampu, itu benar. Karena kalau sampai Anda masuk usia senja, ya apa yang saya jelaskan ini pasti langsung Anda tolak mentah-mentah. Siapa yang kuat ya teman-teman ya. Itu sih. Nah, beberapa tempat yang saya kunjungi yang saya kasih memo khusus ya, menurut saya menarik adalah Tokyo Comic Con karena eventnya 3 hari ya teman-teman. Di sana kalian bisa bertemu dengan artis selevel Benedict Cumberbatch yang memerankan Doctor Strange. Lalu Anda bisa ketemu Matt Mikkelsen yang memerankan Caecilius atau Hannibal ya versi TV seri. Anda bisa ketemu dengan Tom Hiddleston yang memerankan Loki. Lalu Anda bisa bertemu dengan beberapa nama lagi seperti Maken Yu memerankan Zoro dari serial One Piece Live di Netflix. Lalu Anda bisa bertemu dengan Evangeline Lilly yang memerankan Tauriel di The Hobbit atau Wasp ya dari film Ant-Man and Wasp. Anda bisa ketemu dengan Pom Klementieff yang memerankan Mantis di Avenger ya, Infinite War, Guardian Galaxy dan lain-lainnya. Anda juga bisa bertemu dengan siapa lagi ya? Temuera Morrison yang memerankan Boba Fett dari Star Wars. Anda juga bisa bertemu dengan Daniel Logan yang memerankan Boba Fett versi dia memerankan Boba Fett versi muda ya. Lalu siapa lagi ya yang seingat saya? Oke. Satu yang paling saya tunggu-tunggu, yang saya hadir demi dia, beliau adalah Christopher Lloyd, yang kalian kenal sebagai Doc Brown dari serial film bioskop yang berjudul trilogi Back to the Future. Ya, jadi beliau sudah cukup usur, sudah usia senja sekali, dan di sana saya benar-benar senang sekali ya. Dan seingat saya, ada satu orang lagi ya, Obi-Wan Kenobi alias Ewan McGregor. Jadi memang di event itu dikondisikan Anda bisa bertemu dengan 11 artis papan atas. Yang notabene Anda kalau mau foto, Anda mau tanda tangan, Anda harus antri mengular dengan ribuan orang yang ada di sana, dan biayanya tidak murah teman-teman. Ya, kita harus ngakui bahwa mereka adalah artis dengan jam terbang dan daftar film yang super banyak, yang sukses. Jadi kalau kalian ingin ada di samping mereka dengan satu frame, harga yang Anda harus bayar cukup tinggi. Dan itu ya membuat semua ya tabungan kalian pasti ada dampak lah ya teman-teman. Nah, 3 hari di Comic Con sudah kita lalui, lalu saya menyempatkan datang ke Harry Potter ya, Harry Potter baru yang studionya Warner Bros, di mana mereka baru buka tahun 2023 Juni kemarin. Ya, dulunya kan mereka gabung dengan Universal Studio yang ada di Osaka, namun untuk mendapatkan hati masyarakat lebih banyak ya, income segala macam, akhirnya mereka ngambil gedungnya besar sekali, kayak sebuah hangar ya teman-teman ya. Dan dari sana kalian para penggemar film itu, Warner Bros, Anda dimanjakan, Anda ditunjukkan barang-barang properti film, Anda bisa foto bersama, Anda bisa main challenge, dan Anda bisa makan ya sesuatu hidangan yang disuguhi yang berbau didekor ala Harry Potter. Dan menurut saya waktu yang dihabiskan di sana juga cukup lama, bisa menghabiskan 3-4 jam lah ya total, dengan kalian lihat toko-toko souvenirnya, intip kiri, intip kanan. Memang ya sesuatu dari dunia film itu tidak bisa dihitung murah teman-teman, namun layak ya buat kalian para pecinta film. Terbukti studio ini dan kunjungan wisata ini di Tokyo sendiri itu dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal ya. Jadi orang-orang Jepang itu berani bayar, berani buang-buang uang untuk sesuatu yang mereka sukai, mereka cintai ya. Dan kesempatan itu juga saya abadikan, dan mungkin nanti ya bisa kalian ikuti di video-video saya selanjutnya. Dan teman-teman,
salah satu dari 2 Disneyland yang ada di sana ya. Sebagai informasi aja bahwa di Jepang ada 2 Disneyland, satunya Disneyland dan Disney Sea. Ada 2 taman, di mana Disneyland yang ada di Jepang itu mungkin mirip dengan apa yang ada di negara lain ya, seperti di Hong Kong, di Amerika dan lain-lain. Tapi untuk Disney Sea ini cuma di dunia ini cuma ada 1 dan itu di Jepang. Dan itu akhirnya membuat kami memutuskan untuk memilih masuk dalam Disney Sea ya. Lebih banyak permainan-permainan yang saya rasa sebenarnya saya nggak terlalu banyak mau main, cuma saya main ke toko-toko merchandise-nya karena saya suka barang-barang di sana, dan sekalian foto dan nawari saudara atau mungkin kerabat dan teman yang mau melakukan titip ya. Itu yang terjadi teman-teman. Nah, setelah saya melakukan perjalanan ke Tokyo Comic Con, Warner Bros Harry Potter Studio ya, Harry Potter Warner Bros Studio, maaf kebalik. Lalu ada yang satunya tadi saya bilang Disney Sea. Waktu yang masih ada saya pergunakan lebih banyak untuk datang ke tempat-tempat objek wisata yang lebih bersifat umum ya teman-teman ya. Ya kayak toko barang-barang murah ya yang harganya cuma 20.000 sampai 30.000 rupiah, itu yang saya kunjungi. Lalu makan makanan yang berbau, terus terang saya nggak makan sushi karena masih takut dengan katanya limbah nuklir yang jatuh ke nggak tahu lah ya di lautan Jepang. Namun untuk makanan seperti bakar-bakar ya yang memang dipopulerkan oleh mereka, yakiniku dan bla bla bla, itu yang saya coba, dan memang terbukti ramen teman-teman ya, terbukti memang kita harus ngakui bahwa orang negeri Sakura sana itu cukup ahli lah ya dalam meng-create sebuah sajian yang layak dimakan dan memang enak teman-teman. Oke, dan beberapa tempat wisata yang saya datangi ya yang saya anggap punya nilai plus ya, saya datang ke Shibuya Parko, di mana di sana ada sebuah department store yang atasnya itu gabungan antara Shonen Jump Store ya, itu yang tokonya isinya barang-barang One Piece, barang-barang Demon Slayer dan lain-lain karena dari Shonen Jump. Lalu ada Nintendo Store, itu barang-barang dari Nintendo semua. Lalu ada Capcom Store dari Capcom, Dragon Quest Store dan lain-lain. Jadi teman-teman, satu department store itu punya satu lantai 7 kalau nggak salah ingat. Itu isinya barang-barang yang kalian sukai semua lah ya, gabung di satu area, dan membuat saya berpikir wah gila ya, ternyata mereka itu kalau menciptakan sebuah prasarana atau sarana yang bisa mengumpulkan orang-orang yang suka itu datang ke satu lokasi, mereka ahli banget, ahli. Jepang adalah sebuah negara yang secara pemikiran itu jauh lebih maju daripada negara Asia manapun. Kalau saya ngomong, mereka bisa lebih awal menciptakan apapun dibandingkan kita semua yang tinggal di negara Asia lainnya ya teman-teman ya. Jadi harus kita apresiasi dan kita akui bahwa memang mereka beda, kemampuan mereka di atas orang pada umumnya ya, mungkin karena sering makan makanan mentah mungkin teman-teman. Ya, jadi orang sana juga menurut saya sangat bisa teman-teman ya, menikmati hidup. Terbukti kalian tahu satu artis yang saya sebutkan tadi ya, yang datang khusus ke Jepang untuk hadir sebagai bintang tamu, itu bisa mengantongi omset puluhan M. Ini fakta ya. Oke, nggak semua artis mengantongi segitu. Tapi beberapa artis bisa mengantongi pemasukan atau pendapatan puluhan miliar hanya dengan menemani berfoto bersama dan tanda tangan. Dari sana kan Anda bisa tahu bahwa antusias warga Jepang sendiri itu mengerikan, di atas rata-rata ya. Saya hanya kalkulasi saja, kalau sampai artis ini datang ke negara Asia lainnya seperti Filipina, Malaysia, Singapura dan lain-lainnya, saya yakin 1/5-nya, 1/6-nya belum tentu bisa dapat. Ya, tapi ini berhubung Tokyo dan ini Jepang, mereka somehow ya orang-orang bersedia bayar gitu loh. Which is ya saya ngomong
kaget saya kira selama ini ya yang ngantri cuma satu hari 1.000 orang mungkin ya, ternyata enggak, ternyata 2.000-3.000 orang itu per sesi, dan satu artis itu punya 4-5 sesi dalam satu hari. Saya nggak bisa bayangkan lah, itu kenyataan hidup bahwa ada uang menghampiri seseorang, itu faktanya. Dan karena orang lewat dan tantangan ini, dan tiba-tiba ya artis itu langsung bertambah pendapatannya ya. Dan memang saya rasa untuk bisa sampai mengundang mereka keluar dari negara Jepang itu sedikit berat buat mereka. Karena apa? Karena kita nggak mungkin bisa menandingi apa yang mereka dapatkan di negara ini. Dan negara ini hebatnya itu konstan. Jadi ibaratnya gini ya, kalian undang sekali, animo masyarakat oke. 2 kali masih oke, 3 kali masih oke, ke-4 kali mungkin sudah menurun ya, karena dianggap warga Jepang yang mampu dan bersedia datang dan bersedia bayar sudah terjaring semua dalam 3 kali kunjungan. Nah setelah itu baru penyelenggara akan merubah atau menggantikan dengan artis yang lain, yang saat itu mungkin ya pas filmnya atau mungkin hype-nya lagi naik. Menurut saya seperti itu teman-teman. Jadi luar biasa banget lah menurut saya. Dari antusiasnya, dari responnya, dari apa yang diinginkan masyarakatnya, itu saya sampai nggak bisa berkata-kata ya. Lihat ternyata orang Jepang mampu membelanjakan uangnya seperti itu. Harus saya akui di luar jauh lah ya. Ibaratnya kemampuan orang Jepang, Asia pada umumnya mungkin di level segini, Jepang itu segini, jauh. Jaraknya terlalu tinggi ya. Dan ya saya bersyukur saya bisa merasakan dan bisa melihat sendiri seperti apa. Dan pastinya saya bersyukur saya melakukannya kemarin. Kenapa? Karena saya nggak tahu ketika nanti terbentur dengan yang namanya stamina, saya nggak tahu masih sanggup nggak, karena jaraknya dan medannya tidak terlalu mudah buat orang jalan ini. Yang jadi kendala adalah ya kemana-mana kita harus bawa barang banyak. Itu cukup kendala lah, terus terang. Ya lain cerita kalau Anda hanya ingin cuci mata, datang tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa, ya otomatis perjalanan ini jadi enteng ya teman-teman ya. Nah, tapi berhubung Anda melihat sesuatu dan Anda membawanya kemana-mana selama sekian jam ya, Anda berada di luar jalanan, itu yang membuat wah ini. Dan kalau Anda bayangkan ya, Anda dari satu titik, Anda balik ke hotel Anda untuk naruh barang, saya berani jamin ya, jika Anda lakukan seperti itu, Anda pasti bocor anggaran kalian nggak karu-karuan. Karena ternyata dari satu titik ke satu titik di Jepang ini secara nominal biaya transportasi itu tidak murah, biayanya cukup tinggi ya. Itu apa yang saya amati teman-teman ya, jadi sudut pandang saya. Jadi buat teman-teman yang mungkin selama ini berpergian dan menganggap apapun yang kalian keluarkan ini enteng ya, itu mungkin dari beda persepsi saja. Oke teman-teman, ya ini sekedar sepenggal cerita dari apa yang saya rasakan, jalani, alami, dan saya ingin berbagi pada kalian semua cerita ini. Ya semoga cerita ini bermanfaat ya. Dan buat teman-teman semua yang pecinta dunia pop culture, dunia entertainment, dunia ya sesuatu yang kalian cintai lah ya, yang kalian lihat selama ini, apapun itu ya, dari karakter Jepang, karakter US, tokoh-tokoh apapun, percaya sama saya, kalian harus sesekali nyoba bepergian atau melihat pameran di negara lain, karena itu akan beda banget ya feel-nya ya. Dan seperti yang saya ngomong, hidup ini lebih penting menambahkan memori di kepala daripada menambahkan barang, atau mungkin ya barang lah ya. Barang itu bisa lewat lah, tapi memori ini akan selamanya kalian ingat. Otomatis ya saya lebih appreciate lah ya, saya lebih suka kalau saya diajak dan saya bisa melihat sesuatu yang baru kemanapun itu.
Karena itu pengalaman dan akan membekas selamanya ya di hidup kita. Oke teman-teman, saya rasa terima kasih buat kalian semua ya yang sudah support kami ya di channel ini. Kalian sudah tekan tombol subscribe-nya, kalian share video ini nantinya, dan ini hanya sekedar sepenggal cerita dari apa yang saya rasakan, yang saya mau bagikan pada kalian. Tidak ada maksud apa-apa, tidak ada bermaksud untuk menceritakan sesuatu yang gimana-gimana, enggak ada. Murni saya hanya sedikit berbagi saja, dan semoga cerita ini ada manfaatnya. Jika tidak, ya anggap saja kalian dengar nemeni saya jadi pendengar yang baik lah. Itu aja. Jadi sampai ketemu dan sampai jumpa di video-video yang lain. Dan semoga saya bisa segera mengeluarkan video-video yang ya, sedikit dari pengalaman apa yang saya amati dan saya lihat di perjalanan saya kemarin. Oke? Dan sampai ketemu dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Semoga kita semua diberi kesehatan dan umur panjang ya, supaya kita bisa menjelajahi dunia ini. Karena dunia ini ada bukan hanya untuk kita ada di satu lokasi saja. Dunia ini didesain untuk kita lihat tempat lain. Jadi imbangilah antara kerja dengan melihat suasana dan lokasi lain. Percaya itu akan bermanfaat dan berguna sekali untuk membuka wawasan Anda. Oke, sampai ketemu dan sampai jumpa di episode yang lain. Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel YouTube By Collection Daily selama ini. Sampai ketemu. Bye.